Selamat datang di Zahra Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Saat pagi hari, Ella mulai mengerjapkan matanya. Ia membuka matanya dengan perlahan. Untuk sesaat, dirinya sempat terpukau saat matanya langsung menangkap raut wajah tenang dari Tuan Steve. Saat tidur, wajahnya terlihat begitu sangat tampan, dengan bulu-bulu halus menghiasi rahangnya, serta kumis tipis menambah kesan gahar pada wajahnya. Bila biasanya ia terlihat sangat seram dan menakutkan, sangat berbeda bila dibandingkan saat dirinya tertidur. Ella akui laki-laki ini sangat sempurna. Tidak akan ada wanita yang menolak untuk menjadi pendamping hidupnya. Namun, mengapa ia malah memilih dirinya untuk menemaninya saat ini? "Sudah puas memandangiku," gumam Steve dengan suara serakas bangun tidur. Matanya masih terpejam, bahkan tangan dan kakinya masih melingkar di tubuh Ella. Ya, semalam mereka tidur berdua di atas ranjang yang sama, namun tidak terjadi hal apapun hingga pagi hari. Maaf Tuan, kata Ella terbata karena takut. Ia pun akhirnya memilih untuk segera bangun, namun ternyata Steve segera menahannya sehingga membuat dirinya kembali terjatuh di pelukan Steve. "Siapa yang menyuruhmu bangun? Tanya Steve sambil membelai wajah Ella dengan lembut. "Jangan pernah beranjak dari tempat tidur sebelum aku menyuruhmu. Mulai saat ini, saat aku membuka mata, kamu harus ada di sini. Aku ingin kamu adalah objek pertama dan terakhir yang kulihat saat membuka mata dan menutup mata." Baik Tuan," ujar Ella menurut, walau sebenarnya ia masih bingung dan kurang mengerti. Tapi ya sudahlah, menurutnya itu adalah hal terbaik bagi Ella. Steve mandi terlebih dulu, sementara itu Ella langsung membereskan tempat tidur serta menyiapkan pakaian untuk Steve. Sedikit banyak ia sudah paham dan mengerti tentang pakaian kesukaan Steve dan apa saja yang harus ia siapkan setiap harinya. Ceklek, Steve membuka pintu kamar mandi. Kini dirinya hanya mengenakan handuk yang ia lilitkan di pinggang. Dengan tangan yang masih menggenggam satu handuk kecil yang ia gunakan untuk mengeringkan rambutnya. Mata Steve langsung memicing saat melihat tempat tidurnya sudah rapi. Tanpa sadar, matanya langsung menyorot tajam pada Ella. Lalu dengan kilat ia melemparkan handuk yang ia pegang kepada Ella. "Siapa yang menyuruhmu membersihkan tempat tidur?" tanya Steve dengan suara dingin dan tajam. Maaf Tuan, Sudah kukatakan, jangan pernah melakukan pekerjaan apapun selain melayaniku, bentaknya yang langsung membuat Ella terkejut. "Tugas kamu di sini hanya melayaniku, bukan menjadi pembantuku," serunya lagi. Sementara Ella hanya mengangguk sambil menundukkan kepalanya. Steve menarik nafasnya panjang, lalu ia melemparkan bed cover tempat tidurnya. Setelah itu, ia segera masuk ke dalam walk-in closet untuk berganti pakaian. Sementara Ella langsung masuk kamar mandi dan menangis. Dia mandi di bawah kucuran air shower sambil menangis mencurahkan semua isi hatinya. Mengapa Steve selalu mempermasalahkan hal sekecil itu? Sebenarnya apa dirinya bagi Steve? Melayani. Oke, Ella sudah melakukan hal terbaik. Namun mengapa Steve semakin tidak masuk akal? Seperti semalam, bahkan untuk mengganti pakaian pun dirinya harus izin dulu, dan juga ia harus memakai pakaian yang dipilihkan oleh Steve. "Sebenarnya pekerjaanku ini apa sih?" gumam Ella sambil terisak. Setelah selesai bersiap, kini Steve mengajak Ella untuk segera keluar dari kamar. Di ruang makan, semua keluarga sudah menunggu kedatangan mereka. Ella yang merasa orang baru hanya bisa menundukkan kepala. Namun Steve semakin mencengkram tangannya erat, membuat gadis itu langsung mendongak dan matanya sukses mendapatkan tatapan tajam dari Steve. "Angkat kepalamu," bisik Steve membuat Ella begitu sulit menelan salivannya. Steve menarikkan kursi untuk Ella.
Berikutnya, Ella langsung duduk dan melayani semua Steve di meja makan. "Jadi ini yang akan menggantikan Kak Clau," ucap Jasmine, adik dari Steve dengan tatapan mata yang menelisik Ella. "Makan makananmu, fokus dengan kuliahmu, jangan ikut campur masalah orang dewasa," jawab Steve dengan raut wajah datar. "Tapi Kak, apa yang kau lihat dari dia?" tanya Jasmine tak suka. "Jelas Kak Clau lebih segalanya dari dia." "Makan makanan kamu, Jasmine," bentak Steve menatap tajam ke arah adiknya, membuat Jasmine mendengus kesal dan mau tak mau ia memakan makanannya. Namun matanya sejak tadi sudah menatap tak suka pada Ella. Sementara sang ayah hanya diam menikmati sarapannya tanpa berniat untuk ikut berdebat di pagi hari. Setelah usai sarapan bersama, Ella mengantarkan Steve keluar rumah untuk pergi ke kantor. Kini semua orang sudah pergi dan tinggallah Ella sendiri dengan puluhan pelayan serta ibu dari Steve. "Nona, mari saya antar ke kamar Nyonya besar," ujar salah seorang pelayan yang ditugaskan Steve untuk membantu segala keperluan Ella. Bila Steve bekerja atau keluar rumah, tugas Ella adalah menemani sang ibu. Dengan diantar oleh pelayan tadi, kini Ella sudah sampai di sebuah rumah yang terpisah dari rumah utama. Rumah ini terletak di belakang, meski kecil, namun terlihat begitu indah dan mewah. Di bagian teras dihiasi oleh banyak bunga mawar putih, dan saat ia masuk, aroma harum mawar begitu menyeruak di rongga hidungnya. Untuk sesaat Ella terdiam di ambang pintu saat melihat wanita parubaya duduk seorang diri di kursi roda dengan posisi membelakanginya. "Selamat pagi Nyonya, ini adalah Nona Ella yang akan menemani Nyonya mulai sekarang," ujar pelayan itu, lalu ia mendorong kursi roda Nyonya besar dan menyuruh Ella mendekatinya. Selamat pagi Nyonya," ucap Ella sedikit terbata dan takut. Tidak ada jawaban apapun dari Nyonya Melanie, ia hanya menatap datar ke arah Ella. Seolah mengerti dengan kebingungan Ella, pelayan itu pun akhirnya menceritakan semua kejadian tentang tragedi Nyonya Melanie saat kecelakaan. Walau sebenarnya Ella sudah tahu hal ini dari buku panduan yang ia baca kemarin. Di sana tertulis dengan jelas siapa saja anggota keluarga Steve dan apa saja pekerjaan mereka, terutama ibu kandungnya yang lumpuh akibat kecelakaan. "Nona, saya akan keluar sebentar untuk mengambilkan makanan untuk Nyonya Melanie," ujar pelayan, dan Ella langsung menganggukkan kepalanya. Seperginya pelayan, Ella mendekati Nyonya Melanie dan berjongkok di depannya. Ia menyentuh tangan Nyonya Melanie, lalu ia mencium sebagai salam hormat perkenalan. "Halo Nyonya, perkenalkan, nama saya Daniela, tapi dipanggil Ella saja," kata Ella tersenyum. "Nyonya, apa kau mendengar dan mengerti ucapanku?" tanya Ella lagi. Namun Nyonya Melanie masih diam, meski matanya juga tengah menatap ke arah Ella. "Nyonya, bila kau mengerti, bisakah kau kedipkan matamu 2 kali, dan 1 kali bila tak mengerti?" kata Ella lagi, dan kini ia berhasil mendapatkan kedipan mata 2 kali dari Nyonya Melanie. "Alhamdulillah, syukurlah. Mulai sekarang aku akan menemani Nyonya di sini sambil menunggu tuan kondom itu pulang bekerja," ujar Ella keceplosan seketika, membuat mata Nyonya Melanie langsung melotot tajam. "Duh mulut, kenapa bisa sejujur ini?" gumam Ella dalam hati dan langsung menepuk-nepuk mulutnya sendiri dengan mata terpejam. "Apa saja aktivitasmu hari ini, tanya Steve saat sudah merebahkan dirinya di atas tempat tidur. Ia menggerakkan tangannya, memberikan isyarat agar Ella mendekat ke arahnya. Ella pun menganggukkan kepala dan mulai merangkak naik ke atas tempat tidur. Steve memberikan isyarat agar Ella merebahkan kepalanya pada lengannya, dan ia segera mengapit tubuh Ella dengan kaki dan tangannya hingga membuat gadis itu hanya bisa pasrah dan tak bisa berkutik.
Hanya menemani Nyonya Melani di pondok, kata Ella sambil menggigit bibir bawahnya. Meski sudah terbiasa dirinya diperlakukan seperti ini oleh Steve, namun tetap saja dirinya masih merasa risih diperlakukan seperti ini. Hatinya masih sakit dan batinnya terus menjerit. Istirahatlah, kamu pasti lelah, Cup. Steve selalu mengecup kening Ella dengan lembut saat menjelang tidur atau saat bangun tidur. Sejujurnya, Ella merasa menjadi wanita yang dicintai oleh Steve, namun ia juga belum yakin bahwa Steve mencintainya. Ia berpikir bahwa Steve memang sering memperlakukan semua wanita seperti ini. Hari berganti hari dengan begitu cepat. Kini tanpa terasa, Ella sudah hampir 1 bulan berada di istana milik Steve. Ia bagai burung dalam sangkar. Memang iya, selama ini ia tak bisa pergi kemana-mana, hanya sesekali pergi ke pondok tempat Nyonya Melani. Ella, panggil Jasmine menghentikan langkah kaki Ella yang hendak pergi ke pondok. Ada yang bisa saya bantu? Tanya Ella pelan. Lo ikut gue. Jasmine menatap sekeliling saat merasa aman. Dirinya langsung membawa Ella menuju taman belakang dan dengan kasar ia pun langsung menghempaskan tubuh Ella hingga ke tanah. Bruk, gue nggak tahu pelet macam apa yang lo kasih ke kakak gue. Kenapa sejak lo ada di sini, Kak Steve tidak pernah lagi mau deket sama gue? Lo racun apa dia, hah? Seru Jasmine sambil menunjuk wajah Ella yang kini sudah terdampar di tanah. Harusnya lo itu ngaca. Lo itu gak pantas jadi istri Kak Steve. Jangan pernah bermimpi untuk menjadi kakak iparku. Cih, gua gak sudi punya kakak ipar munafik dan matre kayak lo, ucapnya lagi, dan kini ia menjambak rambut Ella dengan matanya yang menyorot tajam pada Ella. Menangis percuma. Ella hanya sedikit meringis dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak menangisi rasa sakitnya. Ia hanya takut bila nanti Steve melihat karena ia belum pergi ke kantor. Ia tidak mau Jasmine menghadapi kakaknya lagi. Seperti beberapa hari yang lalu saat Jasmine berpura-pura tidak sengaja menumpahkan kopi ke tangan Ella. Tak tanggung-tanggung Steve langsung menyuruh pelayan untuk membuatkan kopi baru dengan porsi gelas lebih banyak dan ia langsung membalas perbuatan Jasmine. Dan sejak saat itu Jasmine semakin membenci Ella karena ia berpikir bahwa Ella lah yang mendoktrin kakaknya sampai bisa menjadi seperti itu. Jasmine, lepaskan, desis Ella mulai merasakan sakit di ujung pangkal rambutnya. Apa lo bilang? Coba lo ulang lagi. Lo panggil gue apa? Apa menurut lo itu pantas panggil gue langsung dengan nama begitu, hah? Kasta lo itu sama kayak mereka-mereka. Lo itu pelayan, budak di sini, sentak Jasmine. Lalu ia menghempaskan kepala Ella hingga membuat Ella langsung mencium tanah. Gue gak tahu apa yang lo katakan sama kakak gue. Yang gue tahu sejak kedatangan lo, gue udah gak kenal lagi sama kakak gue. Dan lo jangan asal senang dulu. Gue gak akan ngebiarin keluarga gue hancur gara-gara cewek kampung kayak lo. Jasmine segera pergi meninggalkan Ella yang sedang meringis, berusaha bangkit dengan baju dan wajah kotor dengan tanah. Ia hanya bisa menghela nafasnya dengan berat. Lalu ia segera berjalan menuju pondok agar Steve tak melihat keadaannya.